Polemik anggaran di penghujung akhir 2021 bukan hanya terjadi pada uang kita sendiri tidak digunakan, tapi kejar-kejar orang lain agar uang modal masuk. Logikanya nggak? Dengan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Kalimantan Selatan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang dan kami sangat menyadari bahwa kinerja pelaksanaan APBD tahun berjalan. Raportnya tentang APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2022 Pemkot Bekasi anggarkan 1,1 miliar hanya untuk karangan bunga. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Anastasia Julia Citra dan rekan saya Suci Anisha. Kami akan memaparkan materi tentang analisis pendapatan dan belanja daerah. Adapun submateri yang akan kami sajikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Pengertian APBD secara umum yaitu rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD memiliki 3 komponen utama. Komponen yang pertama yaitu pendapatan. Komponen yang kedua yaitu belanja. Komponen yang ketiga yaitu pembiayaan. 2. Analisis varians anggaran pendapatan daerah. Menurut Mahmudi tahun 2019, analisis varians pendapatan daerah bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Analisis varians anggaran pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung analisis varians pendapatan yaitu realisasi dikurang anggaran. Adapun rumus untuk menghitung persentasenya yaitu realisasi dibagi anggaran dikali 100%. 3. Analisis pertumbuhan pendapatan. Analisis pertumbuhan pendapatan adalah rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah dan meningkatkan keberhasilan atas pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Adapun rumus untuk perhitungan atas rasio pertumbuhan yaitu realisasi penerimaan PAD dikurang realisasi penerimaan dibagi realisasi penerimaan PAD dikali 100%. 4. Analisis rasio keuangan pendapatan daerah. Rasio ini memiliki 4 aspek. Yang pertama derajat desentralisasi, yang kedua rasio kemandirian keuangan daerah, yang ketiga efektivitas, yang keempat, rasio ketergantungan keuangan daerah. Berikut ini adalah rumus-rumus dari 4 aspek analisis rasio keuangan pendapatan. 5. Analisis potensi pendapatan asli daerah. Analisis ini adalah analisis yang mengukur keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi keuangan daerah yang berhasil. Analisis potensi PAD terdiri dari 4 indikator, yaitu daya pajak dengan rumus kemampuan pajak dibagi kemampuan bayar pajak,
sama dengan penerimaan pajak dibagi PDRB dikali 100%. Indikator yang kedua yaitu efektivitas dengan rumus penerimaan pajak dibagi potensi pajak dikali 100%. Yang ketiga yaitu efisiensi dengan rumus biaya pemungutan dibagi penerimaan pajak yang dipungut dikali 100%. Yang keempat, elastisitas dengan rumus persentase PAD dibagi PDRB dikali 100. Analisis belanja. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk menilai apakah sudah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan efisien atas setiap belanja. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada output dan outcome dari anggaran. Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran, analisis belanja dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, analisis varians belanja. Dalam hal belanja daerah, terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Yang kedua, analisis pertumbuhan belanja. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya, belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makroekonomi. Yang ketiga, analisis keserasian belanja. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Terdapat beberapa bagian dalam analisis keserasian belanja. Yang pertama, analisis belanja operasi. Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam 1 tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Yang kedua, analisis belanja modal. Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pengeluaran belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Belanja modal ini juga bersifat rutin. Selanjutnya ada analisis belanja langsung dan tidak langsung. Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah pengeluaran belanja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Dan yang terakhir ada rasio efisiensi belanja. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya, jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Sekian video dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.